Napoleon Hill menghabiskan 20 tahun hidupnya mewawancarai 500 orang terkaya di Amerika. Dia tidak mencari rahasia bisnis. Dia mencari pola pikir. Dan yang dia temukan mengejutkan. Semua miliarder itu punya satu kesamaan. Mereka semua menerima sinyal yang sama sebelum uang datang. Mereka semua melewati fase yang sama. Mereka semua mengalami perubahan kecil yang tidak terlihat oleh orang awam. Dan hari ini, kamu akan tahu apakah kamu sedang menerima sinyal itu atau tidak. Kalau kamu merasakan 5 dari 10 sinyal yang akan kita bahas, berarti kamu sudah berada di jalur yang benar. Kalau kamu merasakan lebih dari 7, bersiaplah. Uang besar sedang mendekat. Tapi bagian paling mengejutkan belum kita bahas, dan itu ada di akhir video ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, kamu harus tahu satu hal. Kamu tidak akan jadi kaya karena kerja keras. Jutaan orang bekerja keras setiap hari dan tetap miskin sampai mati. Kamu tidak akan jadi kaya karena pintar. Ribuan orang jenius hidup dalam kemiskinan. Kamu akan jadi kaya karena kamu bisa membaca sinyal yang tidak bisa dibaca orang lain. Karena kamu punya antena mental yang sudah mulai aktif. Karena frekuensi pikiranmu sudah mulai berubah. Dan perubahan itu tidak terjadi karena motivasi murahan dari media sosial. Perubahan itu terjadi karena ada sesuatu dalam dirimu yang sudah lelah dengan kehidupan biasa-biasa saja. Napoleon Hill menyebutnya sebagai burning desire, keinginan yang membakar, bukan keinginan biasa, bukan harapan, bukan doa pasif, tapi obsesi yang mengubah cara kamu bangun pagi, cara kamu berpikir saat sendirian, cara kamu melihat peluang yang orang lain abaikan. Masalahnya, kebanyakan orang tidak pernah sampai ke tahap itu. Mereka terjebak dalam sistem yang dirancang untuk membuat mereka tetap miskin. Sistem yang mengajarkan mereka untuk bekerja 40 tahun demi pensiun yang tidak cukup. Sistem yang membuat mereka takut mengambil risiko. Sistem yang menanamkan rasa bersalah setiap kali mereka ingin lebih dari yang mereka punya sekarang. Dan yang paling berbahaya adalah ini. Mereka tidak sadar bahwa mereka sudah dijinakkan. Mereka pikir mereka bebas, padahal mereka hanya budak yang diberi gaji. Mereka pikir mereka aman, padahal mereka hanya satu PHK dari kehancuran finansial. Mereka pikir mereka realistis, padahal mereka hanya takut. Dan ketakutan itu ditanamkan sejak kecil oleh keluarga yang bilang uang itu susah, oleh sekolah yang tidak pernah mengajarkan tentang uang, oleh masyarakat yang membenci orang kaya sambil terus menonton hidup mereka di layar ponsel. Ini adalah musuh pertamamu. Bukan orang kaya, bukan sistem, tapi pikiranmu sendiri yang sudah diprogram untuk kalah sebelum bertarung. Sekarang dengar baik-baik. Klik tombol like sekarang dan tekan subscribe. Napoleon Hill pernah bertemu dengan seorang pria muda yang bangkrut total. Pria itu kehilangan semuanya. Bisnis hancur, hutang menumpuk, istri pergi. Dia tinggal di basement rumah temannya. Tapi Hill melihat sesuatu dalam matanya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dia melihat api. Api yang sama yang dia lihat di mata Andrew Carnegie, di mata Henry Ford, di mata semua orang yang akhirnya menguasai dunia. Hill bertanya satu pertanyaan sederhana. Apa yang kamu inginkan? Pria itu tidak menjawab dengan kata-kata biasa. Dia tidak bilang, saya ingin sukses, atau saya ingin bahagia. Dia bilang dengan suara gemetar tapi penuh keyakinan, saya akan memiliki 10 juta dolar dalam 5 tahun. Saya tidak tahu caranya, tapi saya tahu itu akan terjadi. Hill tersenyum, karena dia tahu pria itu sudah menerima sinyal pertama. 4 tahun kemudian, pria itu memiliki 12 juta dolar. Bukan dari warisan, bukan dari lotre, tapi dari bisnis yang dia bangun dari nol. Dengan pikiran yang sudah diprogram ulang. Ini bukan cerita dongeng. Ini adalah bukti dari prinsip yang Hill tulis dalam bukunya.
Pikiran yang diisi dengan tujuan pasti dan didukung oleh keinginan yang membakar akan menemukan jalannya sendiri menuju kekayaan. Tapi, kebanyakan orang tidak pernah sampai ke tahap itu. Mereka berhenti di mimpi. Mereka berhenti di harapan. Mereka tidak pernah mengubah keinginan menjadi keputusan. Dan keputusan adalah kunci pertama dari 10 sinyal yang akan kita bahas. Sekarang tugas pertamamu. Tulis di komentar, "Saya siap kaya." Sinyal pertama adalah ini. Kamu mulai merasa tidak nyaman dengan kehidupanmu saat ini. Bukan tidak nyaman yang membuat kamu mengeluh, tapi tidak nyaman yang membuat kamu bertindak. Kamu mulai bangun pagi dengan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Bukan karena hidupmu buruk, tapi karena hidupmu terlalu biasa, terlalu aman, terlalu mudah diprediksi, dan sesuatu dalam dirimu menolak untuk hidup seperti itu selamanya. Ini adalah tanda pertama bahwa pikiranmu mulai bergeser dari frekuensi kemiskinan ke frekuensi kekayaan, dari pola pikir bertahan hidup ke pola pikir mendominasi. Orang miskin merasa nyaman dengan rutinitas. Orang kaya merasa sakit kalau mereka tidak berkembang setiap hari. Sinyal kedua, kamu mulai melihat peluang di mana orang lain melihat masalah. Ini bukan tentang optimisme. Ini tentang cara otakmu memproses informasi. Ketika ada krisis, orang miskin panik. Orang kaya melihat celah. Ketika harga naik, orang miskin mengeluh. Orang kaya membeli aset. Ketika semua orang takut, orang kaya bergerak. Dan kalau kamu mulai berpikir seperti itu, berarti otakmu sudah diprogram ulang. Berarti kamu tidak lagi menjadi korban dari keadaan. Kamu menjadi pemain yang mengubah keadaan menjadi keuntungan. Sinyal ketiga, kamu mulai kehilangan minat pada hal-hal yang biasa kamu nikmati. Nonton TV jadi membosankan. Ngobrol tanpa tujuan jadi melelahkan. Hiburan jadi terasa seperti pemborosan waktu. Ini bukan depresi. Ini adalah evolusi. Pikiranmu sudah tidak bisa lagi puas dengan hal-hal kecil. Kamu butuh tantangan yang lebih besar, target yang lebih tinggi, permainan yang lebih sulit. Dan ini adalah tanda bahwa kamu sedang naik level. Napoleon Hill menyebutnya sebagai divine discontent, ketidakpuasan yang suci, ketidakpuasan yang tidak membuat kamu mengeluh, tapi membuat kamu membangun. Sinyal keempat, kamu mulai tertarik pada orang-orang yang berbeda. Teman lama mulai terasa toksik. Keluarga yang negatif mulai terasa menjengkelkan. Kamu mulai mencari lingkaran baru. Lingkaran yang lebih ambisius, lebih disiplin, lebih fokus. Ini bukan kesombongan. Ini adalah insting bertahan hidup. Karena kamu tidak bisa tumbuh kalau kamu dikelilingi oleh orang-orang yang ingin kamu tetap kecil. Kamu tidak bisa jadi miliarder kalau kamu masih bergaul dengan orang yang takut punya hutang 100 juta. Kamu harus pindah, secara fisik atau secara mental. Dan kalau kamu sudah merasakan dorongan itu, berarti kamu sudah menerima sinyal keempat. Tapi langkah berikutnya adalah pemisah antara orang kaya dan orang yang hanya berharap. Sinyal kelima, kamu mulai mengambil tindakan sebelum siap. Ini adalah bagian yang paling sulit. Karena otak manusia dirancang untuk menghindari risiko, untuk menunggu sampai semuanya sempurna, untuk mengumpulkan informasi sampai tidak ada lagi yang bisa dipelajari. Tapi orang kaya tidak pernah siap. Mereka bergerak dengan informasi yang tidak lengkap. Mereka melompat sebelum jaring pengaman dipasang. Mereka tahu bahwa kesiapan adalah ilusi. Dan kalau kamu mulai melakukan itu, kalau kamu mulai meluncurkan produk sebelum sempurna, mulai bisnis sebelum punya semua modal, mulai investasi sebelum punya semua pengetahuan, berarti kamu sudah masuk ke dalam 1%. Sinyal keenam, kamu mulai terobsesi dengan belajar. Bukan belajar seperti di sekolah, tapi belajar yang langsung bisa diterapkan. Kamu baca buku tentang uang, kamu dengar podcast tentang bisnis, kamu ikut seminar tentang investasi. Dan yang paling penting, kamu belajar dari kegagalanmu sendiri. Sinyal ketujuh,
Kamu mulai membuat keputusan lebih cepat. Tidak ada lagi analisis paralisis. Tidak ada lagi ragu-ragu berbulan-bulan. Kamu lihat peluang, kamu evaluasi cepat, kamu ambil keputusan, kamu eksekusi. Kalau salah, kamu perbaiki. Kalau benar, kamu percepat. Ini adalah skill paling berharga di dunia bisnis. Karena kecepatan mengalahkan kesempurnaan, eksekusi mengalahkan strategi, dan tindakan mengalahkan segalanya. Sinyal ke-8, kamu mulai merasa sendirian. Ini adalah fase paling gelap, karena kamu sudah meninggalkan kelompok lama, tapi belum sampai ke kelompok baru. Kamu sudah tidak cocok dengan orang-orang di sekitarmu, tapi belum bertemu dengan orang-orang yang satu level denganmu. Ini normal. Ini adalah bagian dari proses. Semua orang kaya pernah melewati fase ini. Fase di mana mereka disebut gila, disebut sombong, disebut tidak realistis, dan mereka tetap jalan. Karena mereka tahu bahwa kesepian adalah harga dari kebesaran. Dan kalau kamu sedang merasa seperti itu sekarang, jangan berhenti. Kamu sudah sangat dekat. Sinyal ke-9, kamu mulai melihat uang sebagai alat, bukan tujuan. Ini adalah pergeseran mental yang paling dalam. Orang miskin mengejar uang. Orang kaya menggunakan uang untuk mengejar visi. Orang miskin ingin punya mobil mewah. Orang kaya ingin membangun sistem yang menghasilkan uang untuk beli 100 mobil mewah kalau mereka mau. Perbedaannya adalah skala, adalah ambisi, adalah cara mereka melihat permainan. Dan kalau kamu sudah mulai berpikir seperti itu, kalau kamu sudah mulai melihat bisnis sebagai mesin, uang sebagai bahan bakar, dan visimu sebagai tujuan akhir, berarti kamu sudah beroperasi di level yang tidak bisa dipahami oleh 99% populasi. Dan sinyal ke-10, yang paling penting, yang paling rahasia, yang tidak pernah dibahas di buku manapun, kamu mulai merasa bahwa kekayaan itu sudah milikmu sebelum kamu punya uangnya. Ini bukan delusi, ini adalah kepastian mental. Kamu bangun pagi dengan perasaan bahwa kamu sudah kaya, meskipun rekening bankmu masih kosong. Kamu berjalan dengan percaya diri orang yang punya uang, meskipun kamu masih naik transportasi umum. Kamu membuat keputusan seperti miliarder, meskipun kamu masih kerja sebagai karyawan. Dan ini adalah sinyal paling kuat. Karena ketika pikiranmu sudah menerima kekayaan sebagai identitas, bukan sebagai target, alam semesta tidak punya pilihan lain selain memberikannya kepadamu. Ini bukan hukum tarik-menarik versi murahan. Ini adalah prinsip psikologi yang sudah dibuktikan oleh ribuan orang selama ratusan tahun. Sekarang kita masuk ke bagian yang berbahaya. Bagian yang akan menentukan apakah kamu benar-benar akan jadi miliarder atau hanya akan jadi orang yang tahu banyak tapi tidak punya apa-apa. Karena mengetahui sinyal itu tidak cukup. Kamu harus merespons sinyal itu dengan tindakan yang benar. Dan kebanyakan orang gagal di sini. Mereka dapat sinyal, mereka excited, mereka termotivasi, lalu mereka tidak berbuat apa-apa. Atau lebih buruk lagi, mereka berbuat sesuatu tapi berhenti di tengah jalan. Dan semua usaha mereka jadi sia-sia. Napoleon Hill menulis tentang prinsip yang dia sebut persistence, kegigihan. Tapi bukan kegigihan bodoh, bukan kegigihan yang membuat kamu terus melakukan hal yang sama, meskipun hasilnya tidak pernah berubah. Tapi kegigihan yang cerdas,